Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi di channel Oci Tajwid ini. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan belajar mengenai tajwid, yang mana di video sebelumnya kita sudah mencoba membahas tajwid apa saja yang ada pada surah pendek ya. Kemarin sudah sampai ke surah An-Nasr ya. Sekarang kita lanjutkan pada surah Al-Kafirun. Nah, penasaran teman-teman bukan tajwid-tajwid apa yang ada pada surah Al-Kafirun ini? Hari ini kita akan mencoba mengulas tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Kafirun. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum bergabung atau yang mau bergabung ya, silakan ditekan tombol subscribe di Oci Tajwid ini. Atau bagi teman-teman yang ingin belajar irama, silakan bergabung di Oci Official. Baik teman-teman, silakan dibuka Al-Qur'annya ya pada surah Al-Kafirun. Disarankan bagi teman-teman untuk membuka Al-Qur'an ya kalau belajar tajwid ini. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau baca dulu ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, untuk kata pertama qul ya ay. Nah, itu apa namanya? Mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Tandanya ada selendang ya, atau garis panjang di atasnya. Kemudian kenapa mad jaiz munfasil? Karena dia dibaca panjang. Nah, kenapa mad jaiz munfasil? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan fathah ya. Mad tabi'i bertemu dengan fathah. Mana ya mad tabi'inya? Nah, di sini mad tabi'inya yaitu ada ya. Nah, ya ada tanda tegak ya pada huruf iya. Itu dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Nah, itu bisa dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Itu tergantung teman-teman mau milih yang mana. Kalau membaca 2 harokat boleh, tapi harus konsisten ya sampai ayat berikutnya. Kalau mau baca 4 harokat boleh juga, 6 harokat juga boleh. Tapi biasanya kalau Oci 6 harokat atau 3 alif. Nah, itu tergantung teman-teman ya. Boleh sampai boleh 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat juga boleh. Jadi kita ulangi lagi. Ya. Jadi mad jaiz munfasil itu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf a ya, huruf alif. Maka dia dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian lanjut ayyuhal hal. Nah, coba teman-teman ingat lagi. Hal. La-nya itu berbunyi ya. Ya, berbunyi la-nya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ketemu seperti ini, itu dinamakan alif lam qamariyah. Nah, kenapa alif lam qamariyah? Karena lamnya dapat dibaca. Ya, lamnya dapat dibaca. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dapat dibaca. Jadi teman-teman harus mengingat ada alif, ada lam. Nah, ya, ada alif, ada lam. Nah, itu sebelum huruf lam mati ada alif ya. Jadi itu dinamakan alif lam qamariyah. Kemudian kafirun, ka. Nah, semua yang panjang ada, misalnya ada fathah bertemu dengan alif, kemudian ada fathah tegak ya, yang seperti ini, seperti huruf K, tanda bacanya ada tegak. Kemudian huruf K, nah itu ada tanda tegak ya, itu dinamakan mad asli ya. Kemudian firun itu dinamakan mad arid disukun. Kenapa? Karena ada mad asli bertemu dengan waw sukun dan terletak pada akhir kalimat atau diwakafkan. Maka bacaannya harus dipanjangkan ya.
Nah, kemudian firun itu dinamakan mad arid disukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf waw sukun. Karena di sana ada mad asli bertemu dengan waw sukun dan berada di akhir kalimat atau diwakafkan. Maka dibaca bisa 2 harokat, 4 harokat, juga 6 harokat. Ya. Kemudian lanjut ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Nah, jadi teman-teman yang mesti diingat kalau ada tanda selendang atau tanda panjang di atas atau juga bisa disebut dengan tanda bendera ya. Bertemu dengan huruf alif itu dinamakan mad jaiz munfasil karena dia berada di 2 kata ya. 2 kata yang terpisah. Nah, itu bisa dibaca sepanjang 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Kita pilih sajalah 6 harokat ya. Harokat ini bisa dikatakan dengan ketukan. Jadi bisa teman-teman membaca sebanyak 6 ketukan. La a ya. Kemudian lanjut a'budu ma itu panjang ya, disebut dengan mad asli karena di sana ada tanda fathah bertemu dengan huruf alif, maka bisa dibaca 2 harokat atau 1 alif. Ta'budun, budun itu disebut dengan mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun kenapa? Karena di sana ada mad asli bertemu dengan waw sukun yang berada di akhir kalimat atau diwakafkan. Maka dibaca bisa 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Kemudian lanjut ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala Nah, dan di sana ada tanda selendang atau tanda bendera atau juga tanda panjang ya namanya. Nah, kemudian bertemu dengan huruf alif itu disebut dengan mad jaiz munfasil karena dia berada di kata yang terpisah ya. Jadi bacanya bisa 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Jadi seperti ini bacanya. Wala antum ya. Antum. Nah, nun mati bertemu dengan huruf ta itu disebut dengan ikhfa halqi. Nah, ikhfa halqi ini harus dibaca dengung. Nah, hurufnya ada 15 ya, salah satunya huruf ta. Bacanya harus samar. Anta. Nah, samar di sini nun mati bertemu dengan ta seakan-akan kita itu mau membaca huruf ta, tapi nun mati didahulukan. Nun. Antum, bukan antum, tapi antum. Samar ke huruf ta ya. Kemudian lanjut tum'a. Antum'a. Mim mati bertemu dengan huruf ain itu disebut dengan izhar syafawi. Nah, izhar syafawi adalah seluruh apabila mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dibaca jelas dan tidak didengungkan. Kemudian lanjut a itu mad asli jelas ya, ada tanda tegak di atas, itu dibaca panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Biduna sama ya, itu disebut dengan mad asli atau mad tabi'i biduma karena di sana ada sukun ya bertemu dengan waw mati, maka dibaca 2 harokat. Kemudian ma'a. Nah, itu dinamakan mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf alif ya. Kemudian di atasnya ada tanda selendang atau tanda panjang. Nah, teman-teman bisa memilih ya, bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat dengan syarat harus konsisten sampai ke ayat berikutnya. Kemudian bud. Nah, bud ini bud itu disebut dengan qalqalah. Nah, qalqalah kubra. Kenapa qalqalah kubra?
teman-teman harus mengetahui qalqalah kubro itu ciri-cirinya berada di akhir kalimat atau akhir kata, berada di akhir kalimat. Jadi qalqalah kubro ini adalah apabila ada huruf qalqalah, yaitu baju di toko ya. Kita menghafalnya baju di toko, ada ba, ada jim, ada dal, ada to, ada qaf ya. Apabila bertemu huruf yang 5 itu di akhir kalimat, itu dinamakan qalqalah kubro. Maka dibaca memantul ya, atau mati seperti itu. Kemudian lanjut ayat 4, kita baca dahulu. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, wala. Nah, itu namakan mad jaiz munfasil, sama ya. Ada tanda selendang bertemu dengan huruf alif. Ada mad tabi'i bertemu dengan huruf alif. Kemudian ciri-cirinya ada selendang di atasnya ya. Itu bukan anak ya, tapi ana'a. Ya, itu ada itu kosong ya, tidak ada bacaannya. Ana'a, bukan ana'a, tapi ana'a. Jangan dipanjangkan pula. Wala ana'a. Kemudian lanjut a, itu mad asli bidumma. Nah, itu dinamakan idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf ma atau mim, maka dibaca dengung. Bacanya dumma. Abadtum. Abadtum. Nah, itu teman-teman hati-hati ya, jangan dibaca abadtum, tapi langsung ke huruf ta bertasydidnya ya. Abadtum. Kemudian lanjut ayat kelima, kita baca dulu. Wala antum abiduna ma a'bud. Coba wala an. La-nya sama ya, mad jaiz munfasil. Itu teman-teman perhatikan terus ya, ada tanda selendang atau bendera di atasnya. Mad jaiz munfasil yaitu mad asli bertemu dengan huruf alif atau amzah. Maka bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Silahkan dipilih. Kemudian lanjut antum. Nun mati bertemu dengan huruf ta itu ikhfa syafawi, maka dibaca samar. Kemudian tum'a, itu mim mati bertemu dengan huruf ain disebut dengan izhar syafawi karena adanya mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, yaitu ain ya, maka dibaca jelas dan tidak didengungkan. Kemudian lanjut biduna. Du itu mad asli atau mad tabi'i karena di sana ada tanda sukun bertemu dengan waw mati, maka dibaca 2 harokat atau 1 alif. Ma'a, sama ya, mad jaiz munfasil. Bud. Nah, itu qalqalah kubroh. Qalqalah kubroh itu disebut dengan qalqalah kubroh karena berada di akhir kalimat. Nah, huruf qalqalahnya adalah dal ya, maka dibaca memantul atau dipantulkan. Kemudian ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Lakum di. Mim mati bertemu dengan huruf dal itu disebut dengan izhar syafawi karena ada mim, ada dal. Nah, maka dibaca jelas dan tidak didengungkan. Di itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli karena ada kasroh atau tanda kasroh pada huruf dal bertemu dengan ya mati, maka dibaca 2 harokat. Nukum wa, banyak ya ketemu dengan hukum izhar syafawi. Kum wa, mim mati bertemu dengan huruf wa, itu dinamakan izhar syafawi. Din, waliyadin, din, itu dinamakan apa tadi? Mad arid li sukun karena ada mad asli bertemu dengan huruf iya ya di sini dan berada di akhir kalimat atau diwakafkan, maka bacaannya harus dimatikan ya. Nah, di sini ada dal, kemudian ada tanda kasroh bertemu dengan ya mati, itu mad asli. Kemudian berada pada akhir kalimat, kemudian diwakafkan, maka harus dimatikan ya huruf terakhirnya. Nah, itu disebut dengan mad arid isukun. Nah, mad arid isukun ini teman-teman bisa membaca sepanjang 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat.
Silahkan mau baca 2 harokat nggak apa-apa, dengan syarat harus konsisten ke ayat-ayat berikutnya. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan mengenai tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Kafirun ini. Semoga bisa membantu dan melatih kita semua bagaimana mengenal atau membaca tajwid yang ada pada Al-Quran. Dan semoga dengan belajar seperti ini kita semakin bisa, semakin fasih dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Baik teman-teman, silakan nanti dipelajari lagi bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai tajwid apa saja yang ada pada surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Lahab, juga An-Nasr kemarin ya. An-Nasr ya, silakan dipelajari di video-video sebelumnya. Insya Allah nanti kita akan belajar mengenai tajwid yang lain dan kita bahas tajwid apa saja yang ada pada surah-surah di Al-Quran ini. Bagi teman-teman yang ingin request atau yang ingin bertanya, silahkan ditulis ya di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan coba bahas bersama-sama. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.